Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing hingga pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami semua. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nats firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi topik khotbah yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tekun melakukan kehendak Allah berarti rajin, keras hati, bersungguh-sungguh menekuni serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketekunannya dalam melakukan firman Tuhan terlihat dari buahnya. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah termasuk atau tergolong menjadi orang-orang yang tekun dalam melakukan firman Tuhan? Atau apakah kita hanya sebatas pendengar, bahkan bukan menjadi pelaku firman Tuhan? Hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saudara, tentu kita merasa bahwa tidak terlepas dari yang namanya tantangan atau godaan yang hendak menjatuhkan iman kepercayaan kita, yang sering sekali mencoba menghambat kita supaya kita tidak tekun dalam melakukan kehendak Allah. Banyak hal yang membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan terkadang kita hanya ingin melakukan keinginan kita saja, yang penuh dengan hasrat duniawi. Oleh sebab itu, melalui nats firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk mampu tekun dalam melakukan kehendak-Nya. Melalui pengajaran hikmat Salomo ini, kita diberikan pengajaran agar dapat tekun dalam melakukan kehendak Allah. Di sini kita dapat melihat dalam 6 poin penting, yaitu yang pertama, mengindahkan firman Allah. Kita harus mengindahkan firman Allah dan berusaha supaya firman itu selalu siap kita praktikkan. Ucapan-ucapan hikmat harus menjadi pedoman yang mengatur kita, menjadi pengawas yang memperingatkan kita akan kewajiban dan mara bahaya. Karena itu kita harus siap menerimanya. Arahkanlah telingamu kepada ucapan-ucapan itu. Tundukkanlah dirimu dengan rendah hati di hadapannya, dan dengarkanlah dengan tekun. Mendengar firman Allah dengan baik
menandakan bahwa pekerjaan anugerah telah dimulai di dalam hati. Orang yang mengarahkan telinganya untuk mengenal nasihat-nasihat itu diharapkan untuk menjalankan kewajibannya. Kita harus memeliharanya dengan seksama, saudara. Kita harus menempatkannya di hadapan kita sebagai pedoman kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Periksalah, tinjau ulang lagi, dan dalam segala hal berusahalah untuk berjalan sesuai dengannya. Kita harus menanamkannya dalam diri kita sebagai sesuatu hal yang pengaruhnya memerintah atas seluruh diri kita. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Biarlah firman Allah dituliskan di hati kita, dan kita menjadikannya bagaikan harta kesayangan yang kita takut bila harta tersebut hilang. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Sebagaimana kehidupan rohani dibangun oleh firman yang menjadi alatnya, begitu pula kehidupan itu masih ditumbuh kembangkan dan dipelihara oleh firman yang sama. Kita tidak dapat hidup tanpanya. Dalam iman kita dapat hidup oleh karenanya. Firman Tuhan dapat memberi kita kebahagiaan, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang mendatangkan kesembuhan bagi kita. Yang kedua, saudara, menjaga hati dengan waspada. Jagalah hati kita, saudara, supaya tidak melukai dan dilukai. Jagalah hati kita supaya tidak dicemari oleh dosa atau dikacaukan oleh kesukaran. Jagalah hati kita seperti permata, seperti kebun milik kita sendiri. Peliharalah hati nurani supaya tidak tercemar. Jauhilah pikiran-pikiran yang buruk, pertahankanlah pikiran-pikiran yang baik. Jagalah baik-baik. Ada banyak cara untuk menjaga sesuatu, saudara, yaitu dengan ketekunan, dengan meminta bantuan. Dan kita harus memakai semuanya untuk menjaga hati kita. Saudara, mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati yang dijaga dengan baik, mengalirlah hal-hal yang hidup. Buah-buah yang baik bagi kemuliaan Allah dan peneguhan orang lain. Atau secara umum, segala tindakan kehidupan memancar dari dalam hati. Dan karena itulah memeliharanya berarti mengokohkan pohon dan memulihkan sumbernya. Hidup kita akan teratur atau kacau, nyaman atau tidak nyaman, sesuai dengan keadaan hati kita. Apakah terpelihara, apakah terjaga, atau malah terlantar. Yang ketiga, saudara, mengendalikan mulut. Saudara, kita harus mengendalikan mulut kita supaya tidak menyinggung orang lain dengan lidah kita. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Karena sifat asal hati kita itu cemar, saudara, oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka dari dalamnya dapat muncul banyak sekali perkataan yang cemar. Dan karena itulah kita harus merasa sangat gentar dan benci terhadap segala perkataan jahat, segala kutukan, sumpah serapah, kebohongan, fitnah, gertakan, kenajisan, dan percakapan yang sia-sia yang datang dari mulut sorong dan bibir dolak dalik. Kita harus menjauhkan segala macam dosa lidah sejauh-jauhnya dari kita, melalui kesiagaan dan tekad yang kuat, dengan cara menghindari segala perkataan buruk. Biarlah kita menggunakan mulut kita dengan perkataan yang menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, saudara, pandangan mata yang benar. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tetap ke mukamu. Saudara, biarlah mata kita terarah dan tidak mengembara. Biarlah mata kita tidak berkelana ke segala hal
yang menampakkan diri. Sebab jika demikian, mata kita akan disesatkan dari hal yang baik dan dijebak dalam kejahatan. Berhentilah memandang kesia-siaan. Biarlah maksud kita tulus dan tidak berubah-ubah. Dan janganlah melirik ke jalan yang menyimpang. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus Sang Guru, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Dan kita berawas-awas supaya kita tetap mengikuti Dia. Arahkan mata kita kepada kebenaran firman Allah. Dan taatilah sehingga kita tetap berfokus pada kehendak Allah. Yang kelima, saudara, berhati-hati dalam segala tindakan. Berhati-hati dalam segala tindakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus hati-hati dalam segala tindakan kita. Tempuhlah jalan yang rata dan pertimbangkanlah. Letakkanlah firman Allah di satu sisi timbangan, dan apa yang telah atau yang kita lakukan di sisi yang satu lagi. Lihatlah bagaimana perbandingan di antara keduanya. Bersikap baik dan cermatlah dalam meninjau apakah jalan kita itu baik di hadapan Allah, dan apakah jalan itu akan berakhir baik. Kita harus mempertimbangkan jalan yang telah kita lalui dan menyelidiki apa yang telah kita lakukan. Juga jalan yang sekarang sedang kita tempuh, apa yang sedang kita kerjakan, kemana kita melangkah, dan lihatlah apakah kita telah berjalan dengan cermat sehingga segala tindakan kita dapat kita arahkan kepada kehendak Allah. Yang keenam, terakhir saudara, berlaku teguh, cermat, dan konsisten. Saudara yang terkasih, kita harus berlaku teguh, kita harus berlaku cermat dan tidak berubah-ubah. Hendaklah tetap segala jalanmu dan jangan goyah di dalamnya seperti orang yang bercabang pendirian. Janganlah berhenti di persimpangan jalan, melainkan teruslah melangkah dengan taat. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab ada kesalahan dalam keduanya, dan iblis menyesatkan kita ke kiri ataupun ke kanan. Berhati-hatilah saudara, supaya jauh kaki kita dari kejahatan. Berjaga-jagalah supaya jangan keluar dari batas, sebab di sana terdapat kejahatan. Dan biarlah mata kita memandang terus ke depan, supaya kita memelihara jalan emas itu. Orang-orang yang hendak bertindak bijaksana haruslah berjaga-jaga. Oleh sebab itu, haruslah kita bertindak dan berlaku teguh, cermat, dan konsisten dalam hidup kita, supaya kita dapat tekun dalam melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan melalui hikmat Salomo pada saat ini menguatkan kita, memampukan kita agar tekun melakukan kehendak Allah melalui inti-inti poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Biarlah kita mengindahkan firman Allah, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, mengendalikan mulut kita, pandangan mata kita haruslah benar, berhati-hati dalam segala tindakan, dan berlaku teguh, cermat, serta konsisten. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa menghidupi kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami pembaharuan dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami, dalam diri kami, agar kami bertekun melakukan kehendak-Mu melalui hikmat yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kami bijaksana dalam melaksanakan segala tanggung jawab kami di dunia ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Berkati setiap pekabar Injil, berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan. Terpuji nama-Mu sekarang, esok, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.